Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu, maksud kami Selasa 16 Januari 2024. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Jadi informasi pertama pemirsa, satu unit minibus Innova di Kota Tebing Tinggi ditabrak kereta api jurusan Tebing Tinggi Kuala Tanjung Kabupaten Batubara, tepatnya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal pada saat minibus Innova dengan kecepatan sedang datang dari Jalan Deplot Sundoro menuju Jalan Abdul Hamid. Sesampainya di lokasi, diduga sopir tidak memperhatikan adanya perlintasan rel kereta api. Pada saat mobil korban hendak melintas di rel tersebut, mesin mobil korban tiba-tiba mati dan tidak berfungsi. Namun naas, tiba-tiba datang kereta api jurusan Tebing Tinggi Kuala Tanjung. Kereta api tersebut langsung menghantam bagian samping tengah mobil korban. Kedua korban yang berada di dalam mobil ikut terseret sepanjang 1 km. Warga melihat kedua korban yang berada di dalam mobil sudah mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah dari kepala. Dan satu korban terjepit di dalam mobil sudah tidak bernyawa. Kapolsek Padang Hilir Kota Tebing Tinggi AKP Sulem Sigalingking ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut. Kejadian berawal saat mobil hendak melintasi di rel kereta api. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang sebuah kereta api jurusan Tebing Tinggi menuju Kuala Tanjung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak mobil Innova yang melintas di perlintasan rel kereta api. Agar tidak mengganggu jalannya jalur kereta api, bangkai mobil yang sempat melintang di perlintasan rel kereta api langsung dievakuasi warga dan bangkai mobil tersebut diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Kronologisnya ketika mobil ini menyeberangi perlintasan dan ketika itu kereta api melintas dan bersamaan terjadilah laka lantas. Dan satu orang mengalami meninggal dunia di tempat dan satu dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Mobil sebagai korban ini adalah mobil Innova Reborn BK 1476MN. Di informasi lainnya pemirsa, sebanyak 5 bangunan rusak terkena ledakan yang diduga berasal dari kebocoran gas di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kota Senin dini hari. Sumber ledakan berasal dari bangunan bekas rumah makan famili dan ibunda hotel yang kosong. Satu orang dilaporkan mengalami luka bakar. Ledakan besar merusak bangunan dan memecahkan sedikitnya 5 bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan Kota. Ledakan diduga berasal dari bangunan bekas rumah makan famili dan hotel ibunda yang kini telah tutup. Bangunan terdampak kerusakan masing-masing hotel Daksina, showroom mobil, dan outlet rumah makan. Sejumlah mobil yang tengah terparkir serta mobil yang berada di showroom Cherry yang berjarak sekitar 20 meter dari sumber ledakan juga mengalami rusak berat. Saksi mata yang merupakan satpam di sekitar lokasi kejadian mengatakan 2 jam sebelum ledakan terendus bau serta bunyi yang diduga berasal dari saluran instalasi gas. 2 jam kemudian terjadi ledakan dan korban yang terkena ledakan merupakan warga yang tengah tiduran di sekitar emperan bangunan. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran tampak bersiaga pasca terjadinya ledakan tersebut. Kejadiannya itu setengah 2 bunyi gas. Jadi kami lari dari showroom Cherry ke dekat Bang Aceh. Jadi jam sekitar jam 2:15 terjadilah ledakan gas. Ledakan yang cukup dahsyat ini sempat mengagetkan dan mengkhawatirkan warga sekitar lokasi karena ledakan berasal dari bangunan kosong yang telah lama tutup sejak pandemi COVID-19. Polisi masih terus berjaga pasca di lokasi ini.
Sementara itu pemirsa, perusahaan gas negara atau PGN buka suara terkait ledakan gas yang terjadi di bangunan bekas hotel dan restoran di kawasan Kota Medan. Dalam penyidikan, pihaknya menemukan pipa dalam keadaan terpotong yang diduga dicuri dan menyemburkan gas. Hal itu disampaikan oleh area head PGN Medan Saiful Hadi kepada awak media pada Senin sore. Sebelumnya peristiwa ledakan besar menggegerkan warga di kawasan Jalan Singamaraja pada Senin dini hari. Peristiwa ledakan itu terjadi di sebuah gedung kosong bekas hotel dan restoran. Pada kejadian tersebut, satu orang menjadi korban. Korban mengalami luka bakar yang cukup serius dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Terkait hal ini, Saiful mengatakan bangunan tersebut bekas hotel dan restoran yang merupakan bekas pelanggan PGN. Pihaknya awalnya mendapati laporan terjadinya ledakan di lokasi bekas pelanggan di restoran Family. Setelah mendatangi lokasi, petugas dan PGN melakukan pemeriksaan dan mendapati pipa aliran gas sudah dalam kondisi terpotong dan masih menyemburkan gas. Untuk mengantisipasi terjadinya ledakan susulan, pihak PGN Medan melakukan penutupan aliran gas di lokasi bekas hotel dan restoran tersebut. Tim Puslapfor Polda Sumatera Utara saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebab terjadinya ledakan yang mengakibatkan 3 bangunan rusak dan 1 orang korban luka bakar. Sebelum pipa galvanis itu ada polietilennya, pipa PE. Kita squeeze dan setelah kita squeeze aliran gas sudah tidak ada aliran lagi di situ. Jadi kondisinya di lapangan saat ini udah aman dan terakhir tadi siang telah dilakukan NCAP, dilanjutkan dengan NCAP, setelah di-squeeze dilanjutkan dengan NCAP dan kondisi gas di bekas rumah makan tersebut sudah aman, tidak ada aliran lagi. Di informasi lainnya, pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap tempat pembuatan atau home industri narkotika jenis baru bernama Happy Water di kawasan Jalan Rakyat, Kecamatan Medan, Perjuangan, Kota Medan. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 3 orang, yang 1 diantaranya merupakan wanita. Inilah video amatir saat detik-detik penangkapan 3 orang tersangka pembuatan narkotika jenis baru bernama Happy Water yang diedarkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas yang memperoleh informasi dari masyarakat lalu melakukan penyidikan dengan metode undercover buy atau menyamar sebagai pembeli. Para tersangka memasarkan barang haram ini melalui informasi dari mulut ke mulut dan menggunakan perantara ojek online setiap pengantaran barang untuk memutus jejak. Berkat kesigapan petugas, ketiga tersangkanya yakni WK, BT, dan seorang wanita yakni MD akhirnya dapat diringkus petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan para tersangka telah melakukan bisnis haram ini sejak 2 bulan terakhir dan menjualnya dengan harga 5 juta untuk 1 kemasan saset narkotika jenis Happy Water. Narkotika jenis Happy Water ini merupakan narkotika yang merupakan campuran dari sabu, ekstasi, hingga ketamin lalu dikemas dalam kemasan saset untuk dipasarkan. Jenis Happy Water. Ya, Happy Water ini ya sesuatu yang mungkin di Sumatera Utara di Kota Medan adalah sesuatu yang baru. Ya, adapun kronologis penangkapannya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat ini ada pembuatan jenis narkotika jenis Happy Water. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup, hingga hukuman mati. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di Mandailing Natal, jembatan permanen penghubung 2 kecamatan di Mandailing Natal terancam ambruk akibat tanah abutmen terkikis Sungai Batang Gadis.
Sudah beberapa bulan ini, jembatan penghubung Kecamatan Panyabungan Utara dengan Kecamatan Ngagajuang di Desa Jambur Padang Matingki di Kabupaten Mandailing Natal terancam ambruk akibat abutmen atau pondasi jembatan terkikis Sungai Batang Gadis. Kerusakan jembatan pada bagian abutmen yang retak, lantai jalan berlobang selebar 1 kali 2 meter. Akibat kerusakan tersebut, ayunan jembatan saat kendaraan melintas lebih terasa tergoyang. Jembatan permanen yang diresmikan pada tahun 2010 merupakan salah satu akses tercepat penghubung antar dua kecamatan untuk beraktivitas ke pusat kota maupun ke lahan pertanian warga. Warga berharap agar pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan ini sebelum ambruk. Kondisinya Bang udah parah lah, dibilang parah. Ini kan udah berlubang Bang, udah runtuh dia kan. Aspalnya udah runtuh, jadi ini belum ada perbaikan. Itulah Bang. Jadi terancam gitu ya? Iya udah terancam, bahaya Bang kalau misalkan ini kan akses kita ke kebun lah kan, akses utama lah ini. Jadi yang nggak tahu ini kondisi, ini bisa bahaya Bang kan, karena ini berlubang, dalam juga ini lubangnya. Kerusakan jembatan ini disebabkan luapan Sungai Batang Gadis yang terjadi sejak beberapa bulan ini dan aktivitas tambang galian C yang terus-menerus mengambil material pasir dan batuan dari dasar sungai yang beroperasi tidak jauh dari jembatan yang mengakibatkan tanah di pinggir sungai mengalami abrasi hingga ke arah jembatan. Pokoknya kali ini kau harus ikut pilihan Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Memilih, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dan menyebutkan BPKP sebagai mitra strategis Pemprov Sumut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian disampaikan PJ Gubernur Hasanuddin pada acara pengukuhan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan sore kemarin. Farid Firman dikukuhkan menggantikan Kuit Hatmaka yang menjadi Kepala Perwakilan BPKP Riau. Pada kesempatan tersebut, Hasanuddin menyebutkan BPKP sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Sumut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, ia mengajak Kepala Perwakilan BPKP Sumut yang baru untuk terus melanjutkan sinergi dan hubungan yang baik. Dikatakan Hasanuddin, BPKP juga berperan membangun, mengembangkan, dan membina aparat internal pemerintah daerah sesumut, sehingga kapasitas aparat internal pemerintah daerah sesumut terus meningkat.
Untuk itu, Hasanuddin mengungkapkan pemerintah Sumatera Utara akan terus menjadikan BPKP sebagai rujukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sali Salamah mengatakan pengawasan BPKP mencakup pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Sali pun memaparkan capaian makro Provinsi Sumut yang menurutnya positif, diantaranya pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2023 berada pada angka 4,94%. Indeks pembangunan manusia 75,13 hingga prevalensi stunting yang menyentuh angka 21%. Sali juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut khususnya Pemprov yang menggunakan anggarannya untuk menurunkan inflasi secara year on year. Inflasi Sumut tahun 2023 berada pada angka 2,25%. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,81%. Kita ke Deli Serdang, pemirsa. Puluhan ibu-ibu warga desa Tanjung Murawa B, Kecamatan Tanjung Merawa kemarin melakukan aksi blokir jalan kabupaten. Hal ini dilakukan karena warga tidak dapat bekerja di lingkungan perusahaan tersebut. Aksi puluhan ibu-ibu memblokir jalan Sinalco Desa Tanjung Merawa B ini mengakibatkan antrian panjang truk-truk yang hendak melintas di lokasi tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, puluhan personel kepolisian diturunkan ke lokasi aksi. Aksi ini adalah buntut dari sulitnya masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan yang berada di kampungnya sendiri. Setelah beberapa jam menggelar aksi, pemerintah desa dan kecamatan tiba di lokasi untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. Namun hingga sore hari aksi gelar belum juga ditemukan titik terang atas apa yang menjadi keluhan para ibu-ibu tersebut. Salmia, salah seorang ibu yang merupakan aksi, mengatakan anak-anak remaja di desa ini banyak yang tidak bekerja. Hal ini membuat anak-anak remaja di lingkungan yang banyak perusahaan ini melakukan hal-hal kriminal. Motor perusahaan di sini banyak lewat. Sementara di sini pengangguran, Pak. Kayak kami nggak kerja, anak-anak kami juga nggak bekerja. Nah, jadi kami mohonlah, Pak, diperhatikan. Rakyat-rakyat di sini cuma sedikitnya nih, Pak. Banyak perusahaan ya semua. Tapi kami di sini nggak ada yang bekerja loh, Pak. Kayak kami, makanya aja pun pengangguran. Minta kerja susah. Anak pun begitu. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Merawa B, Nazaryanti, mengatakan pihak desa akan segera memanggil perwakilan dari perusahaan untuk mendengarkan keluhan warga. Kami, pemerintah, berupaya mengundang instansi terkait untuk membahas tentang persoalan ini. Saya pribadi juga berkeinginan yang sama dengan masyarakat, tapi memang mungkin jadi pelajaran lagi ke depannya untuk menjadikan atensi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Tanjung Merawa B agar memprioritaskan masyarakat di desa untuk bekerja di perusahaannya. Harapannya setelah hari ini tidak ada lagi demo-demo ke depan, ada solusi daripada permasalahan ini, masyarakat pun bisa mencapai kepada keinginannya. Warga mengancam aksi ini akan terus dilakukan sampai pihak perusahaan mau bernegosiasi serta menemui warga dan tuntutan mereka dapat terrealisasi. Ya, pemirsa, puluhan warga Dusun Kelapa Desa Bulyorejo Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin siang menyampaikan tuntutan terkait infrastruktur jalan yang rusak. Mediasi antara warga dengan pihak perusahaan Cangkang belum juga membuahkan hasil. Warga membawa sejumlah poster berisikan tuntutannya ke kantor Camat Sunggal, Jalan Perintis Kemerdekaan Sunggal, Deli Serdang. Adapun tuntutan warga diantaranya menolak angkutan yang melebihi kapasitas bermuatan cangkang kelapa sawit milik usaha dagang Anugerah Mandiri Inti Nusantara yang diduga menjadi penyebab infrastruktur jalan rusak dan meminta pihak pengusaha dagang segera memperbaiki jalan Kenduri Raya.
Warga yang mengikuti mediasi tersebut menilai pihak usaha dagang hanya janji semata dan tidak memberikan solusi yang baik. Permasalahan ini telah berjalan dan terjadi selama setahun belakangan ini. Adapun dampak dari aktivitas angkutan cangkang tersebut, jalan dan parek rusak dan polusi udara. Saat ini warga telah memberi portal di Jalan Kenduri Raya dan warga tidak mengizinkan angkutan bermuatan melebihi kapasitas di atas 20 ton. Saat ini Jalan Kenduri Raya yang telah diaspal sebagian sudah mampu dilintasi angkutan berkapasitas 8 ton sampai dengan 12 ton saja. Akibatnya usaha dagang Anugerah Mandiri Inti Nusantara terpaksa menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Kasih-Trantip Camat Sunggal Chandra Yudhistira Sibuan mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan ini dan akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di lingkungan tersebut. Kita dari pemerintah Kecamatan Sunggal akan menindaklanjutinya dan akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan pihak perusahaan yang saat ini sedang menghadapi permasalahan dengan masyarakat dan seluruh perusahaan yang ada di situ. Kita akan melakukan pertemuan lanjutan bagaimana mencari solusi terbaik agar masyarakat bisa nyaman dalam kesehariannya dan pihak perusahaan bisa beraktivitas secara normal kembali. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mewakili warga Dusun 8 di Pendeta Michael Sinada menjelaskan mediasi yang kesekian kalinya antara warga dan pihak usaha dagang belum juga membuahkan hasil. Ia menegaskan warga hanya meminta infrastruktur jalan diperbaiki seperti semula. Harapan kami ke depan biar supaya jalan kami diperbaiki dan kami bisa beraktivitas seperti biasa dan paret-paret yang ada yang rusak untuk diperbaiki, kembalikan seperti semula. Itu harapan kami untuk perusahaan dan tolong hargai masyarakat. Jika tidak menemukan titik terang, warga akan melaporkan permasalahan ini ke Bupati Deli Serdang hingga Presiden dan meminta usaha dagang tersebut ditutup permanen. Ya pemirsa, informasi pilihan rakyat akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, kita ke informasi pilihan rakyat. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Sumatera Utara melaporkan video viral yang mencatut foto dirinya dan sejumlah pejabat di Kabupaten Batubara ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Batubara. Kajari Batubara Amru Siregar bersama sejumlah jaksa mendatangi kantor Bawaslu Batubara di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sumberpadi, Kecamatan 50 kemarin. Kedatangan Amru untuk melaporkan akun yang memposting video dengan judul bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2. Video tersebut viral di media sosial dan membuat heboh masyarakat. Pada video itu tercantum foto pejabat Bupati Batubara, Kapolres Batubara, Kajari Batubara, dan Dandim 0208 Asahan. Namun Kapolres Batubara, Kajari Batubara, dan Dandim 0208 Asahan sudah membantah video tersebut. Setelah melaporkan ke Bawaslu, Amru mengatakan akan membuat laporan ke Polres Batubara. Berita yang beredar di sosmed yang memajang foto saya. Hari ini saya membuat laporan ke Bawaslu. Untuk tindakan selanjutnya kita tunggu proses dari Bawaslu. Demikian, habis ini saya mau ke Polres lagi. Sementara itu pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Batubara menghentikan kasus video viral terkait dugaan pengerahan kepala desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana pemilu. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis pada konferensi pers yang digelar di kantor Bawaslu Batubara di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sumberpadi, Kecamatan 50 kemarin. Konferensi pers dihadiri penjabat Bupati Batubara Nizamul, Kapolres Batubara AKP Taufik Hidayat Tayyib,
Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Amrus Siregar dan Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis mengatakan penghentian kasus video viral tersebut diambil setelah Bawaslu Batubara melakukan penelusuran dan meminta keterangan serta mengambil sampel rekaman suara para pejabat yang fotonya dicatut dalam video viral tersebut. Dan kemudian kami Bawaslu Kabupaten Batubara menggelar rapat, hasil dari penggalian dan pendalaman persoalan ini, apa yang kami putuskan di dalam rapat pleno kami. Jadi keputusannya Bawaslu Kabupaten Batubara tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu terkait itu. Penjabat Bupati Batubara Nizamul mengatakan pemerintah Kabupaten Batubara tetap netral pada pemilu 2024 mendatang. Terkait langkah hukum yang akan diambil selanjutnya, Nizamul belum dapat memastikan. Saya PJ Batubara ingin menyampaikan pada teman-teman media bahwa apa yang saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Kabupaten Batubara tetap netral. Kami bersama Prokopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan unsur-unsur yang lainnya solid akan untuk mensukseskan pemilu nantinya yang akan terselenggara pada 14 Februari nantinya. Ya pemirsa, demikian informasi yang Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili serabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Katanya nggak usah